Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini. Dan tak lupa, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya. Pada kultum kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah pendek dengan tema ketika senang, ingatlah saat susah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hidup kita sehari-hari, dua hal yang silih bergantian adalah kesenangan dan kesusahan. Bahkan, menurut beberapa orang, kalau hidup itu indah karena perbedaan tersebut. Bayangkan, kalau orang senang terus atau susah terus, tentu bukan suatu hal yang baik. Ketika kita senang, maka kita diharapkan untuk ingat ketika dulu kita pernah susah. Ketika susah, ingatlah bahwa suatu saat akan ada kesenangan. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Isra ayat 5 dan 6. Hal penting yang perlu diperhatikan bagaimana sikap seorang manusia dalam menghadapi hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih wa idza masahu syarru kana ya'usa. Dan apabila kamu berikan kesenangan terhadap manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang kepada sifat yang sombong. Apabila dia diberikan kesusahan, niscaya dia berputus asa. Quran Surat Al-Isra ayat 83. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat manusia terhadap kesenangan terlebih dahulu. Karena ujian terhadap kesenangan adalah lebih berat. Pada saat ini pun bisa kita lihat, seorang miskin apabila dia sudah tidak sabar, yang dia curi adalah HP atau sepeda motor. Sedang orang yang menjadi tersangka KPK telah didakwa korupsi sampai miliar rupiah. Hal ini menunjukkan orang tidak sabar dengan kesenangan dan kemewahan. Secara psikologis, seorang muslim apabila dia ditimpa musibah, maka dia akan mendekat kepada Allah dan bersabar. Sedang orang yang sukses memiliki ego bahwa kesuksesannya ia dapatkan dari hasil jerih payahnya sendiri. Kembali kepada sifat manusia jika mendapat kesenangan seperti yang tertera pada Quran Surat Al-Isra ayat 83 di depan. Jika mendapat kesenangan, maka dia akan berpaling kepada Allah dan sombong terhadap manusia. Jika kesuksesan terjadi pada orang yang tidak beriman, maka akan memperkuat keyakinannya bahwa tidak perlu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan. Mereka akan mencibirkan kaum muslim yang rajin ibadah tapi kehidupannya masih miskin. Sedang jika kesuksesan terjadi pada orang yang munafik, maka mereka akan berkata, buat apa sholat? Toh saya masih bisa dapat rezeki dari Allah. Memang Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki untuk manusia di dunia ini tanpa pandang bulu apakah mereka beriman atau mengingkari. Bagi seorang muslim, keberhasilan masih membuat dia melaksanakan sholat dan ibadah lainnya.
Tapi ada hal yang tidak kalah bahayanya, yaitu adanya perasaan sombong terhadap apa yang ia dapatkan. Apakah sombong itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-kibru batrul haqi wa khamtun nasi. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Hal ini yang sering sulit untuk dihindari. Orang yang sukses terkadang sulit untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, apalagi yang disampaikan oleh orang yang lebih muda, lebih miskin, dan lebih rendah derajatnya. Penolakan kebenaran tersebut biasa dibarengi dengan merendahkan orang lain, karena dia menganggap kalau dialah yang lebih berkuasa, lebih berhasil, lebih sukses. Demikianlah, semoga kita bisa selalu menjaga hati dalam setiap keadaan. Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab. Kalaulah sabar dan syukur ibarat dua unta, maka aku tidak peduli unta mana yang aku kendarai. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berikut adalah sedikit tausiah dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila ada sumur di ladang, boleh numpang mandi. Bila ada umur yang panjang, kita boleh berjumpa lagi. Ungdur mangkola, wala tangdur mangkola. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.